Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga baik selalu ya. Kita jumpa lagi dalam ibadah online kita. Kita mau siap memuji Tuhan. Kita mau menaikkan satu lagu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam tak berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Kita ulangi satu kali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam tak berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan boleh berikan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai dengan saat ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai sepanjang ibadah kami. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau siapkan untuk memuji Tuhan. Kita menaikkan satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang kita naikkan satu pujian lagi. Tuhan tetap Raja. Senin, Selasa, Tuhan tetap Raja. Rabu, Kamis, Tuhan yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu.
Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Tuhan tetap Raja. Rabu, Kamis, Tuhan yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menaikkan satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Dengan sikap berdoa kita sungguh-sungguh untuk boleh mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Satu kali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar kami membenarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh duduk diam. Tuhan, kami telah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kali ini diambil dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita buka Alkitabnya ya, kita baca sama-sama. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Suatu ketika Yesus sedang mengajar murid-murid dan orang banyak di sebuah bukit di Galilea melalui sebuah perumpamaan tentang dua orang yang membangun rumah.
Tuhan mengatakan ada satu orang yang membangun rumahnya di atas pasir dan ada satu orang lagi yang membangun rumahnya di atas batu. Adik-adik, kalian pernah nggak melihat ada orang yang membangun rumahnya di atas pasir? Atau kalian pernah juga melihat orang membangun rumahnya di atas batu? Adik-adik, kalian pernah pergi nggak ke pantai sama papa mama, lalu di sana bikin rumahan atau istana di atas pasir? Seperti ini nih bentuknya. Ada yang pernah melakukannya gak? Iya Ci, saya pernah bikin rumah di atas pasir. Atau saya pernah bikin istana di atas pasir. Nah, apa yang terjadi dengan rumah yang didirikan di atas pasir? Sewaktu ada hujan atau banjir, atau ada angin atau ada badai, rumah yang didirikan di atas pasir itu pasti akan mudah goyah dan langsung roboh. Bahkan mengalami kerusakan yang sangat berat. Tapi, apa yang terjadi kalau rumahnya didirikan di atas batu? Sewaktu ada hujan, ada banjir, ada angin, ada badai, rumah yang didirikan di atas batu itu tetap berdiri kuat, tetap kokoh. Karena itu, Yesus mengatakan, orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir adalah orang yang bodoh. Sedangkan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu adalah orang yang pintar dan bijaksana. Maksudnya apa ya orang bodoh dan orang pintar atau bijaksana? Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, dikatakan Yesus adalah orang yang pintar dan bijaksana, itu seperti orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Maka ketika ada kesulitan, ada penderitaan, ada kesedihan, ada ketakutan, ia akan tetap setia mengikut Tuhan. Karena dia punya landasan yang teguh, dia punya Tuhan. Sedangkan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, dikatakan Yesus adalah orang yang bodoh. Itu orang yang sama dengan mendengarkan perkataan Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Maka ketika ada kesulitan, ada penderitaan, ada kesedihan, ada ketakutan, ia akan jatuh. Ia akan pergi meninggalkan Tuhan. Hidupnya akan jauh dari Tuhan, karena dia tidak mempunyai landasan yang kokoh. Dia merasa Tuhan tidak ada untuknya. Seperti ada tertulis dalam Matius 7 ayat 21, Matius 7 ayat 21 yang berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maksudnya apa ya? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan atau belum sih? Sudah, Ci. Saya sudah mengenal Tuhan. Saya sudah rajin ke gereja, Ci. Saya rajin ikut ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, kalau seperti itu, cukup gak kalau kita sudah mengenal Tuhan? Tidak cukup ya adik-adik. Tuhan juga mau kita membangun rumah kita di atas batu, yaitu firman Tuhan. Maksudnya apa ya, Ci? Kita sudah mendengar firman Tuhan. Bahkan kita tahu dan kita hafal tentang firman Tuhan. Tapi yang Tuhan juga mau, kita bukan hanya mendengar dan tahu saja, tapi kita juga melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa sih adik-adik? Firman Tuhan adalah Alkitab. Nah, kita harus punya kerinduan buat baca Alkitab. Kita rajin ke gereja itu bagus.
kita rajin ikut ibadah sekolah minggu, itu baik. Tapi lebih baik lagi kalau kita punya kerinduan buat baca Alkitab. Kenapa kita harus baca Alkitab, Ci? Karena seperti firman Tuhan berkata, Tuhan mau kita bukan hanya mendengar saja, tahu saja, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan. Sekarang Cici tanya, siapa yang hari ini sudah baca Alkitab? Saya, Ci, saya sudah baca. Belum, Ci. Saya nggak sempat baca Alkitab. Males baca Alkitab. Nah, adik-adik, yuk mulai sekarang kita harus membiasakan diri kita membaca Alkitab. Gak mau, Ci. Alkitab kan membosankan. Alkitab tuh tebal banget loh, Ci. Bacanya bisa ngantuk. Nah, adik-adik, kita kalau mau memulai baca Alkitab, gak perlu sampai habis. Sampai setebal itu kita habiskan bacanya. Kita mulai aja dari satu pasal dulu. Dari Kejadian misalnya. Atau satu ayat aja dulu. Tapi kita rutin melakukannya setiap hari ya. Sehingga kita punya kebiasaan untuk baca Alkitab. Dari kita punya kebiasaan baca Alkitab, kita jadi tahu firman Tuhan. Dan kita dapat melakukannya. Adik-adik, Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya kita sudah mengenal Tuhan, kita rajin ke gereja, kita ikut ibadah, sekolah minggu, tapi Tuhan juga ingin kita dapat bertumbuh. Caranya kita dapat bertumbuh itu dengan rajin baca Alkitab. Sehingga kalau kita rajin baca Alkitab, kita tahu firman Tuhan, kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dan kita dapat melakukan firman Tuhan. Baiklah adik-adik, sekarang ayat hafalan kita ambil dalam Yakobus 1 ayat 22a. Yakobus 1 ayat 22a. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi ya, ayat hafalan kita, Yakobus 1 ayat 22a. Yakobus 1 ayat 22a. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi ya, kita hafalkan ayat hafalan kita. Yakobus 1 ayat 22a. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Sekarang kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan, agar kami dapat memahami firman Tuhan sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau nanti kami akan kembali dalam kegiatan kami sehari-hari, kami mau serahkan kegiatan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa ya, baca Alkitab dan melakukan firman Tuhan. Sampai jumpa. Bye-bye.